Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update ya. Senang bisa terus menjumpai kamu setiap malam semampu dan sebisa dan sesempatnya saya akan terus ada video setiap malam jam 9 malam. Jadi pantengin terus channel YouTube ini dan ikuti terus setiap video yang saya upload. Dan jangan lupa juga buat kamu yang barusan mampir di channel ini, klik tombol subscribe-nya agar kamu bisa terus dapat updatean video terbaru dari saya. Gratis loh subscribe. Kemudian jangan lupa juga di share ke seluruh kerabat kamu. Kita berbagi manfaat, berbagi informasi dan berbagi keilmuan dengan cara berbagi video. Kemudian kalau sudah nonton, kalau kamu suka, klik tombol like-nya dan komentar sebanyak mungkin, diramekan di setiap video yang saya upload di kolom komen. Sebelum kita lanjut pembahasan kali ini penting banget loh ya, karena rezeki akan mudah banget datang kalau kamu sering melakukan yang ingin saya sampaikan ini. Namun sebelum saya sampaikan pembahasannya, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk bergabung di Sekolah Rahasia Keajaiban Doa. Sekolah Rahasia Keajaiban Doa durasinya 1 tahun, pertemuannya 1 minggu sekali secara online ya, secara online loh ya, di Zoom meeting. Jadi segera daftarkan diri kamu karena kamu akan banyak banget dapat manfaat. Selain kamu paham ilmunya, kamu juga akan dibekali video secara berkala agar kamu bisa belajar secara mandiri. Kalau kamu lupa bagaimana cara prakteknya, nanti di video tersebut kamu bisa tonton, bisa diulang-ulang dan bisa diamalkan, bisa dipraktekkan. Juga kamu akan mendapatkan audio terapi pastinya, dan juga bimbingan setiap 1 minggu sekali tadi itu yang saya sampaikan ya. Jadi segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Baik, tidak perlu panjang-panjang, video singkat tapi insya Allah berbobot dan bermanfaat. Tadi saya katakan bahwa ini cara yang sangat efisien untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berlimpah, menarik banyak keberuntungan dalam kehidupan kamu. Dan saya yakin semua orang sukses melakukan ini, hanya saja mungkin metodenya berbeda-beda. Dan saya akan tawarkan satu metode yang sangat-sangat menyenangkan. Tidak asing ya kalau saya sebut hipnoterapi. Ada banyak yang bertanya, baik di kolom komen ataupun di kelas-kelas yang saya adakan, apakah hipnoterapi itu bisa dilakukan sendiri atau self hipnosis atau self hipnoterapi? Jawabannya sangat-sangat bisa, tapi perlu memahami caranya ya. Jadi bisa, karena pada dasarnya semua orang itu bisa melakukannya sendiri ya. Ada beberapa orang atau tipe orang yang memang membutuhkan mediator. Jadi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Buat kamu yang ingin melakukannya sendiri atau ingin mencobanya, saya akan ajarkan di video kali ini. Jadi jangan di skip, jangan dicepetin videonya, jadi tonton sampai selesai ya. Hipnoterapi itu luas maknanya. Tujuannya adalah memprogram pikiran bawah sadar, memprogram ulang pikiran bawah sadar. Dengan amalan bisakah? Bisa. Dengan duduk diam gak ngapa-ngapain tapi diamnya membuat tenang, itu juga bisa, itu juga hipnoterapi. Kemudian jalan-jalan healing ya, menciptakan kebahagiaan, itu juga bisa, itu juga tergolong terapi atau hipnoterapi. Nah, yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya jelaskan di sini adalah hipnoterapi yang bisa dilakukan sendiri. Jadi bagaimana caranya? Setelah tadi saya sampaikan bahwa hipnoterapi itu banyak sebenarnya ya. Cara yang paling efisien adalah dengan cara seperti layaknya orang meditasi, seperti layaknya orang berzikir ya. Sederhana sebenarnya. Nah, untuk melakukan terapi itu harus bisa dalam kondisi tenang saat ingin melakukannya. Nah, tenang ini identik dengan gelombang otak yang disebut dengan gelombang otak alfa. Nah, alfa ya.
Kemudian gelombang otak alfa itu bisa diakses kapan? Memang untuk yang awam, untuk yang baru, ataupun yang sudah lama tapi selalu gagal, gelombang otak alfa itu bisa diakses di waktu-waktu tertentu. Ya, contoh misalkan yang paling efisien adalah malam. Jujur, saya buat video ini jam 2 malam. Jam 2 malam karena bagi saya jam di atas jam 12 malam itu adalah waktu yang paling bagus untuk terapi. Biasanya untuk lebih cepat menghantarkan saya pada gelombang otak alfa ataupun theta itu adalah dengan mendengarkan musik, ya, musik yang menenangkan agar apa? Agar lebih mudah. Karena cenderung kita kalau mendengarkan musik itu kemana arah suasana itu kita bisa ngikut. Misalkan musiknya musik terapi, ya kita akan ikut dalam ketenangan. Kalau musiknya adalah musik rock misalkan, itu akan membawa pada apa? Pada semangat misalkan, contoh seperti itulah. Nah, ketika kamu menggunakan sound atau audio terapi atau musik relaksasi, itu jauh menenangkan. Nah, itu kamu masuk dalam kondisi alfa. Ketika tenang, ya, pikirkan yang baik-baik saja, pikirkan yang kamu inginkan saja. Karena percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, yang kamu pikirkan dalam gelombang otak alfa atau yang kamu bayangkan atau yang kamu pikirkan dalam kondisi gelombang otak, yaitu gelombang otak alfa atau dalam ketenangan tadi, maka sejatinya itulah yang kamu akses, itulah yang kamu inginkan. Nah, oke, waktunya malam hari itu yang paling bagus, ya. Walaupun semua waktu itu bisa, asal tenang, gitu loh. Kan pada prinsipnya kan, kapanpun dimanapun kamu merasakan ketenangan, itu kamu masuk dalam kondisi hipnosis atau hipnoterapi. Oke, ketika kamu melakukan itu, sejatinya yang ada di pikiranmu, sejatinya yang kamu rasakan, itulah yang akan kamu tarik. Jadi perlu hati-hati di sini, karena ada orang yang masuk dalam gelombang otak alfa, tetapi malah yang difikirkan atau yang dirasakan adalah sesuatu yang menyedihkan. Ada orang-orang seperti itu. Maka saya tidak heran yang ketarik dalam hidupnya atau yang terjadi dalam hidupnya yang paling sering adalah kesedihan juga. Jadi sekarang ditentukan dari apa yang kamu pikirkan. Agar tidak sering atau kesialan-kesialan, ya, keburukan-keburukan itu atau kesedihan itu tidak berulang terjadi, maka perhatikan baik-baik yang saya jelaskan tadi, jam di waktu kamu mengakses pikiran bawah sadar, ya, jam di mana kamu mengakses gelombang otak alfa itu tadi. Jadi yang paling berbahaya adalah yang menjelang tidur, ya. Saya sering menjelaskan itu baik di kelas, di seminar, di video YouTube saya juga sering saya jelaskan. Setidaknya perhatikan 1 atau setengah jam sebelum kamu tidur, karena tanpa kamu sadari ataupun kamu sadari, kamu sedang dalam kondisi hipnoterapi. Oke, makanya orang-orang sukses itu pada dasarnya melakukan ini, atau setidaknya sebelum mereka sukses, untuk menuju suksesnya dia pasti melakukan ini, ya. Dia cari waktu yang pas sesuai nyamannya mereka, dia mengakses pikiran bawah sadar, dan kebanyakan yang melakukannya, ya, itu mengaksesnya pasti tengah malam, gitu, pasti jam malam minimal. Jadi saya pribadi sering melakukannya, dan ketenangan demi ketenangan itu hadir dalam hidup saya. Kalau dibilang masalah tidak ada, itu bohong. Setiap manusia itu pasti punya masalahnya dengan porsinya masing-masing. Tetapi semakin saya menjaga, membangun habit baru dengan cara saya hipnoterapi setiap malam, itu luar biasa dampaknya. Dampaknya luar biasa. Solusi demi solusi Allah hadirkan, rezeki bahkan Allah datangkan. Tetapi ingat, yang paling inti, ya, yang paling inti adalah yang wajib diketahui dan perlu diantisipasi, yaitu berpikir buruk tadi itu, ya, yang harus dijaga. Maksud saya, yang harus dijaga dan harus diketahui adalah yang ada dalam pikiranmu saat kamu mengakses gelombang otak alfa tadi atau
mengakses kondisi hipnoterapi tadi, itu adalah pikiran-pikiran yang baik yang harus hadir gitu. Ini berbahaya banget karena tarikannya sangat-sangat powerful ya, sangat-sangat luar biasa, kuat banget dan bahkan cepat banget ya. Jadi jam malam itu jam yang sangat istimewa bagi saya. Tengah malam itu sangat istimewa. Jadi saya pribadi pun memanfaatkan itu, bahkan saya hampir, kecuali saya lagi sakit, kalau masih sehat walafiat seperti ini, saya selalu terjaga di tengah malam ya. Ada, bisa saja dengan metode zikir, tapi tetap hati-hati yang kamu pikirkan apa, yang kamu bayangkan apa, yang kamu rasakan apa, karena itu yang sejatinya kamu tarik atau kamu inginkan terjadi dalam kehidupan kamu. Saat kondisi diam itu juga hipnoterapi. Kemudian atau sengaja kamu hipnoterapi, memprogram pikiran bawah sadar dengan mendengarkan audio terapi misalkan. Jadi ini simple, ini sederhana. Kamu mendengarkannya pun kamu anggap ini biasa saja. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu, penjelasan saya kali ini penjelasan yang sangat-sangat dinanti. Jadi yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa repetisi, pengulangan, istiqomah, memprogram pikiran bawah sadar kita menjadi manusia yang berlimpah, menjadi manusia yang beruntung. Prinsipnya satu yang wajib diketahui, anggap saja ini kesimpulan dari video yang saya sampaikan kali ini ya, bahwa yang kita pikirkan maka itu yang akan hadir dalam kehidupan kita. Oke, setiap apapun yang kita pikirkan dan kita memikirkannya dalam kondisi bawah sadar yang sangat powerful atau di gelombang otak yang tepat, maka itu adalah percepatan. Ya, percepatan yang kita inginkan itu hadir dalam kehidupan kita. Maka saya tidak heran orang yang paham dalam dunia spiritual, dia akan memanfaatkan tengah malamnya, memanfaatkan sepertiga malamnya, karena pada dasarnya itu adalah program ulang bawah sadar atau program untuk diri kita, untuk hati kita, untuk bawah sadar kita. Jadi yang kamu pikirkan itu pasti hadir dalam kehidupan kamu, cepat atau lambat. Cepat atau lambatnya ditentukan oleh seberapa kuat filmmu merasakan yang kamu inginkan itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau masih belum paham, putar ulang kembali videonya 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai benar-benar kamu paham. Dan kalau kamu sudah paham, kamu akan tersenyum dan kamu akan senang karena ini bocoran ilmu yang sangat ditunggu-tunggu oleh pembelajar. Semoga bermanfaat. Ikhlas saya memberikan pandangan saya kepada kamu. Bagi yang mau praktek, praktek aja. Bagi yang nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Karena semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Terima kasih teman-teman. Semoga yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat buat kamu semuanya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir untuk Ifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.